Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Mereka berkehendak untuk memadamkan, untuk menjauhkan, untuk melemahkan, untuk menghilangkan cahaya Allah dengan statement, dengan ucapan, dengan lisan mereka, dan Allah akan terus menyempurnakan cahayanya walau orang kafir itu tidak suka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, ayat ini sebenarnya patut kita renungkan dalam situasi sekarang, ketika ada kecemasan yang tidak hanya melanda umat Islam, tapi juga melanda dunia saat Amerika berhasil memilih atau melalui pilpres mereka dan terpilih sosok kontroversial di dalam negara mereka dan juga di seluruh dunia. Saya kemarin melihat satu video yang di saat masa kampanye yang sebenarnya menurut saya sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang calon pejabat, apalagi setingkat presiden, bahkan beliau dari Partai Republik, untuk menampilkan adegan seperti itu, karena sangat-sangat tidak bermoral. Itu satu. Tapi memang secara mengejutkan bahwa beliau ini menang, bahkan dengan perbandingan yang terpaut cukup jauh dari lawannya. Pertanyaannya, ada apa? Saya sampai hampir tidak tahu, sampai ketika saya membaca statement dari seorang ulama di Timur Tengah yang kemudian beredar atas respon beliau terhadap kemenangan calon presiden Amerika yang terpilih dengan suara terbanyak itu, Dr. Tariq Suwaidan. Beliau mengatakan, dan ini satu-satunya pernyataan yang bisa menenteramkan hati kita, walaupun saya meyakini bahwa ini tidak akan berlangsung dalam kondisi stabil. Kesimpulannya, pernyataan beliau bahwa kemenangan Donald Trump itu bahagian dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah membuat satu tulisan atau sekedar sebuah statement ringkas di halaman Facebook saya, selamat datang di akhir zaman. Bagi para aktivis, para ulama yang menekuni periodisasi sejarah Islam, semua sepakat bahwa kita sedang berada di pintu utama akhir zaman itu, dan kita sedang mengalami proses masuk. Kalau kita belajar tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan peristiwa akhir zaman, yang diceritakan diantaranya adanya tanazu'. Tanazu' itu pertentangan, bukan sekedar khilafiyah, tapi bisa sampai pada tingkat perpecahan atau mau bunuh-bunuhan. Dan itu sudah terjadi. Pertanyaannya, kenapa beliau, walaupun ini kesimpulan saya, mengatakan ini makarnya Allah? Karena memang munculnya pemimpin-pemimpin, saya tak berani dan tak bolehlah menyebut zalim, tapi kalau sepanjang masa kampanye dia sudah menunjukkan dia zalim, ya, akan lebih banyak muncul di akhir zaman itu, sebelum tegaknya kembali kejayaan Islam. Yang paling tertuduh itu adalah Islam.
Pertama, sebagai komunitas, umatnya tertuduh nyaris di semua tempat. Hari ini itu terjadi. Eropa, Amerika, Australia, sebagai negara di mana komunitas Muslim itu minoritas, tidak hanya sekedar menjadikan Islam sebuah agama yang tertuduh, tapi sudah sampai pada tingkat mereka melakukan upaya-upaya agresif untuk menistakan Islam di sana dengan merusak simbol-simbol Islam, apakah itu dengan menodai masjid, apakah itu dengan menodai Al-Quran, mushafnya, atau juga dengan melecehkan para muslimah yang mengenakan busana muslimah. Hal yang sama sekali sudah menjadi sesuatu yang biasa. Walaupun kita tidak bisa menutupi bahwa tidak semua komunitas di sana setuju dengan penghinaan itu. Tapi penyakit yang disebut dengan fobia atau Islamfobia ini, itu sudah menjadi penyakit yang tidak hanya dihinggapi oleh kelompok yang memang mereka tidak muslim, tapi sebahagian kelompok Islam yang mereka menyebut diri sebagai liberal, atau orang-orang Islam yang lemah pengetahuan Islamnya, sehingga mereka jadi curiga dengan agama mereka sendiri. Ini gejala yang sudah demikian merata. Saya sebelum berbicara lebih spesifik ke Indonesia, saya ingin sampaikan kepada kita, ini sunnatullah. Jadi kalau ada orang yang panik kemudian bertanya dan macam-macam, saya bisa mengatakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada aksi 4 November itu saya ikut di dalamnya, dan kalau mau dikatakan saya juga berada di epicentrum kericuhan itu pada ujungnya, karena saya ikut dari pagi sampai malam harinya. Sehingga saya nanti sedikit berbagi pengalaman, sedikit saja, saya tidak akan bicara banyak. Tapi saya mau cerita dulu bahwa semuanya sudah dimulai sejak Islam itu datang. Jadi tidak usah panik-panik amat lah kalau bahasanya begitu. Persoalannya sekarang kita sedang berada pada posisi mau ambil posisi jelas atau tidak. Jadi kalau bahasanya ini sirah bainal haq wal batil. Ini adalah pertentangan yang demikian keras antara kebenaran dengan kebatilan. Saya mengatakan siapapun Anda, apapun jabatan Anda, akan ketahuan aslinya di sini. Anda berada di posisi benar atau batil. Tinggal itu saja. Kita bisa lihat dari sejak awal Islam datang, penistaan kepada Rasulullah itu hal yang lazim. Intervensi media, kalau mau kita pakai dengan bahasa kita hari ini, itu sudah demikian intens mereka lakukan, membentuk opini publik bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang pendusta, orang yang kena penyakit ayan, orang yang gila, orang yang kemasukan jin. Itu adalah opini yang mereka lontarkan di semua posisi-posisi di mana orang bisa menyerap informasi. Bahkan seorang Abu Jahal itu malah menyediakan waktunya secara khusus untuk mengikuti dakwah Nabi kemanapun. Jadi dia biarkan Nabi memberikan pencerahan Islam, tapi setelah itu dia masuk dengan mengatakan, saudara-saudara, tolong ya, ini memang kemanaan saya. Saya tahu betul bahwa mohon maaf dia ini ada sakitnya. Dia sudah mengidap gila beberapa tahun terakhir ini. Jadi apapun yang dia bilang, tolong jangan dengar ya. Coba bayangkan betapa seriusnya, kalau pakai bahasa kita sekarang, mereka mengelola informasi agar kita tidak bisa mendapat informasi yang sahih. Kalau bahasa Quran, mereka melakukan gerakan yang disebut dengan walghaw fihim. Apa itu? Buat ribut supaya orang tidak dengar aslinya Quran itu apa, supaya nggak paham orang, supaya tidak ada pesona dari Quran. Kira-kira begitu. Ini kepada nabinya. Bagaimana dengan Qurannya? Juga penistaan dicoba dari sejak zaman awal sampai kemudian sekarang pun masih terjadi. Ada orang yang menyebut diri bahwa dia telah melakukan talaah ilmiah
untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah out of date. Zaman modern pernah dengar nama Salman Rushdie. Dari Bangladesh ada Taslima Nasrin, seorang perempuan yang kemudian beliau menuduh Al-Quran itu tidak bijak terhadap perempuan, dan ayat-ayat tentang perempuan sudah sangat layak untuk direkonstruksi ulang. Atau pakai bahasa ilmiah mereka menyebut bukan rekonstruksi tapi dekonstruksi. Saya artikan dengan bahasa lebih awam, kata dekonstruksi ibarat bangunan masjid ini dicopoti bahannya satu-satu, dibangun lagi tapi tidak seperti aslinya. Karena dianggap yang ini salah modelnya. Kira-kira begitu. Maka dilakukan dekonstruksi. Dan orang-orang yang menyerukan ini sangat banyak. Dari Indonesia juga ada yang menuduh Quran seperti itu, yang mengatakan bahwa 90% ayat Quran itu omongan orang banyak manusia, cuma 10% saja itu omongan Tuhan. Begitulah nista yang mereka buat terhadap Al-Quran. Kemudian mereka juga menuduh, bahkan kalau orientalis dulu mengatakan Quran itu dikutip, diciplak, copy paste dari Alkitab dan Taurat. Jadi Muhammad itu sebenarnya dia itu berbohong. Itu bukan kitab suci yang datang dari Allah. Kira-kira begitu. Ini tuduhan-tuduhan yang sepanjang zaman terjadi sampai sekarang. Baru yang ketiga, tuduhan terhadap Islam sebagai agama pada strukturnya yang lebih menyeluruh. Dan tuduhan ini dari berbagai aspek. Tuduhan bahwa Islam menghinakan perempuan. Saya sampai bisa mengatakan bahwa bagaimana mereka menuduh Islam menghinakan perempuan. Tidak usah bawa-bawa agama dululah, mari kita bicara pakai otak. Manusia lahir itu tidak bawa pakaian, sehelai benang pun tidak. Lantas kalau kemudian setelah dia dewasa menutup tubuhnya itu, apakah menutup tubuh seluruhnya itu bahagian dari kecerdasan atau ketololan seseorang? Ataukah perempuan cerdas itu adalah perempuan yang menunjukkan kemaluannya sehingga selera rendah laki-laki tampil dan memperkosanya dalam tanda petik melalui matanya, melalui hatinya, melalui nafsunya walau tidak menyentuhnya? Siapa yang lebih cerdas kalau kita bicara cerdas? Tuduhan kepada aspek hukum, tuduhan dengan mengatakan bahwa macam-macam, padahal Allah sejak awal menurunkan Islam ini, patronnya mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling sesuai. Kalaupun ada agama lain, inilah agama yang paling sesuai dengan kodrat insaniah seorang manusia. Inilah agama yang mengatakan bahwa kesucianmu bukan dengan memburukan atau menjauhkan dunia darimu, seperti Sang Buddha Gautama mengatakan bahwa hidup ini adalah derita. Islam tidak bilang begitu. Islam tidak bilang dunia dengan semua kesenangannya adalah peluangmu untuk hancur, maka jauhi itu. Tidak. Islam bilang ad-dunya mazra'atul akhirah. Duniamu ini adalah ladang akhiratmu, maka optimalkan semua kerjamu di sini dengan tidak melupakan akhiratmu. Ketika ada yang mencoba menjauhi perempuan dan tidak mau menikah sama sekali dengan mengatakan bahwa menikahi perempuan bahagian yang menjauhkan dia dari peribadatan, Islam malah mengatakan dekati perempuan dengan menikahinya, tapi bukan dengan menzinahinya. Karena kalau kau menzinahinya, maka kau tercampak pada kadar binatang, dan perempuan itu juga ternistakan dengan perilaku. Banyak lagi sebenarnya yang tidak pada ruang Jumat ini untuk kita sampaikan, tapi tuduhan itu demikian luar biasa disampaikan. Terakhir, ketika terjadi penistaan terhadap Al-Quran yang coba dirasionalisasi, coba dicarikan dalil-dalil hukumnya sampai pada kata tidak sengaja,
Bisakah ketika saya membunuh, na'udzubillahi min zalik, seseorang dan kemudian saya memakai dalih tidak sengaja, saya bebas dari jeratan hukum? Mana lebih pedih sebenarnya, membunuh seseorang atau menistakan agama yang dipeluk oleh lebih dari 180 juta bangsa di negeri ini? Yang harus kita pahami, Ahok, calon gubernur Jakarta atau gubernur nonaktif Jakarta, terlepas dari dia calon gubernur, terlepas dia dari suku apa, terlepas dia dari agama apa, maka statementnya la khilaf bainal ulama, tidak ada khilaf di antara ulama kecuali yang bermasalah, untuk mengatakan bahwa jelas dia sudah menistakan Islam sebagai agama. Saya sering ditanya orang, proses hukum sudah berjalan, saya tidak fokus dengan proses hukum itu. Jadi apa? Ini 4 November itu saya bahagia dari masa itu. Saya bersyukur seumur hidup saya ikut dalam sebuah gerakan yang itu belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia merdeka. Belum pernah. Dan saya merasakan betul bahwa gerakan itu tidak ada satu manusia di Republik ini yang bisa menggerakkan sebanyak itu. Saya hakul yakin tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu 2 juta, saya hakul yakin itu benar, bahkan lebih. Apa yang menyebabkan saya bisa mengatakan bukan sekedar yakin, tapi hakul yakin? Saya tidak melihat wajah beringas di sana. Saya tidak melihat bahasa-bahasa kasar di situ, tidak mendengar. Saya melihat wajah orang yang sangat pedih, perih secara mendalam, karena sebab agamanya dinista oleh orang yang tidak layak untuk menyebutkan itu. Dan satu hal yang lagi saya lihat, marah mereka terkontrol. Supaya Bapak paham, itu di sepanjang jalan, di koridor menuju istana, di putaran Monas, kemudian sampai ke patung kuda, itu semua ada orang yang selalu mengingatkan jangan merusak tanaman. Dan nyaris di sepanjang jalan ada orang pegang plastik yang sigap dan siap untuk menampung semua sampah. Dan tidak ada satu manusia yang menegakkan atau meneriakkan hidup ulama anu, tidak ada. Hidup partai anu, tidak ada. Hidup ormas anu, tidak ada. Yang selalu berkumandang dari pagi sampai malam adalah Allah Maha Besar. Takbir, tahlil, salawat, dan nasyid untuk membangkitkan semangat. Itu satu. Kedua, itu bukan gerakan anak muda. Tidak sedikit orang-orang tua yang sudah beruban dan renta ikut turun di situ. Siapa sih sampai-sampai orang tua setua itu turun? Saya ketemu dengan seorang tua dari Bali. Apa dia bilang? Kami ada puluhan Pak dari Denpasar. Cuma satu orang pengusaha yang membiayai tiket kami. Dia mau umumkan siapa yang mau berangkat, ambil tiket dari saya. Dan tidak ada kepentingan apapun. Lebih jauh lagi saya menelepon beberapa teman-teman yang sudah berangkat dari Medan. Ketika alhamdulillah ada titipan dana diberikan ke saya telepon, bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Bagaimana tiket pulang? Belum lagi ada Ustaz. Artinya siapa yang menggerakkan mereka sampai akhirnya berani terbang tapi belum tahu duit untuk pulang. Sementara dia meninggalkan istrinya. Ada uang sakumu? Tidak ada Ustaz. Di mana kau tinggal? Saya nginap di masjid ini Ustaz. Maka saya berani mengatakan, demi Allah,
Dia yang menggerakkan, Allah. Kenapa Allah yang menggerakkan? Ketika yang dinistakan itu adalah ayat Al-Maidah 51, maka Allah membuktikan pengaruhnya pada ayat Al-Maidah 55. Saya tidak peduli mereka mau berdebat tentang siapa pemimpin itu. Saya tidak peduli dengan itu. Karena Allah sudah katakan jangan. Yahudi dan Nasrani itu jangan. Terus Allah kasih tahu, bukan hanya sekedar kasih tahu dalam ayat. Allah buktikan tanggal 4 itu. Innama waliyukumullah, bahwa sebenarnya yang menjadi pemimpin kalian itu Allah. Tadi buka surat Maidah ayat 55. Dan hari itu Allah buktikan bahwa Dia menggerakkan. Bahkan yang hadir itu hanya sebahagian kecil dari wakil seluruh rakyat muslim Indonesia. Karena semua telepon, SMS, bapak-bapak yang tidak berangkat, bertanya, nonton TV, cemas, harap, kesal, sedih, menangis. Dengan apa yang semua terjadi di situ? Apa yang membuat bapak perhatian? Satu, karena di dalam hati bapak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bilang, tidak ada yang bisa melawan ini. Saya hakul yakin bahwa ini akan berakhir dengan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, khususnya di Republik ini. Sebelumnya sudah ada 2 kemenangan saya lihat. Apa itu? Bersatunya umat Islam hanya dengan satu bendera. Tidak ada lagi partai di situ, tidak ada lagi ormas di situ, tidak ada lagi orang hebat di situ. Yang ada kita umat Islam dan kita bersama di situ. Kedua, ini karunia luar biasa ini. Kembalinya ulama di tengah-tengah kita. Ini belum pernah terjadi kecuali masa kemerdekaan. Ulama menggerakkan umatnya belum pernah terjadi kecuali waktu kita berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan Allah lagi sama kita. Cuma saya berani mengatakan, walaupun saya mohon ampun kepada Allah, sepertinya masih mungkin dan ini masih panjang. Karena Allah mau lihat siapa yang benar-benar bersama Dia untuk memenangkan agama Allah ini. Pastilah orang-orang yang pengecut akan pergi dari sini, meninggalkan ini semua. Pastilah orang-orang yang ragu, dia tidak akan berani teriak. Maka saya mengatakan, jika Anda takut, jangan ikut. Pergilah ke kamarmu, tidurlah di dalam lemarimu, atau masuklah ke dalam lacimu, tapi tetaplah berdoa untuk kemenangan agamamu. Itu selemah-lemah imanmu. Fa'tadiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, adakah maukah kalian ditunjukkan kepada satu bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman sajalah kepada Allah, kemudian berjihadlah dan Rasul, kemudian berjihadlah di jalan Allah bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu, maka itu lebih baik bagimu jika kalian tahu. Jemaah yang mulia, akhirnya saya cuma ingin mengatakan, jangan memperkeruh suasana. Karena tetap saja kita berada di koridor bahwa kita tidak sedang ingin merusak negeri yang kita cintai, yang sudah diwariskan para ulama kita, para pejuang kita. Mereka sudah menumpahkan darah mereka. Jangan mau terprovokasi, walaupun kita sedang marah. Bolehlah dibandingkan khutbah saya tadi pertama, mungkin saya terkesan sedang marah. Tidak, marah itu harus pada alurnya, dan itu yang kita lakukan. Karena bukan tidak mungkin ada orang-orang yang ingin menyimpangkan kita ke arah yang lain, dan kemudian membuat kita jadi ragu, cemas, khawatir, dan kemudian mengatakan, itu bukan urusanku.
itu urusan mereka. Terlalu dibesar-besarkan. Apa sih masalahnya? Sebenarnya dia kan sudah minta maaf, jadi mau apa lagi? Dan semua pernyataan-pernyataan yang membuat kita ragu dari sebenarnya bahwa ini bukan persoalan maaf memaafkan. Ini adalah persoalan kenistaan yang sudah disumandangkan oleh seseorang. Kita khawatir jika nanti ada orang mengatakan, jangan kalian lagi takut untuk berbuat riba, karena jangan mau dibohongi oleh Al-Quran. Jangan lagi takut berzina, karena nggak perlu kalian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang tahu makna teks itu cuma Allah. Jadi kalau Quran pun mengatakan la taqrabuz zina, belum tentu pemahaman kalian yang benar, karena cuma Allah saja yang tahu. Sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan pemahaman dan pengamalan Islam mengikut kepada Al-Quran. Ini yang sebenarnya kita khawatirin, efek negatif. Kalau ini tidak tegas, maka kita minta kepada pemerintah kita untuk berhati-hatilah. Ini taruhannya negara. Jangan satu orang Ahok ditempatkan lebih mahal dari negara harganya. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يزدكم ولذكر الله أكبر.